Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali dengan satu materi yang sangat bagus dan kita nanti akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mengawali pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Setelah di surga kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menolong kami di dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepanjang pagi sampai dengan malam hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah mempertemukan kami di Zoom meeting ini untuk kami bersama-sama belajar satu materi yang penting bagi kami. Kami menyerahkan pada Tuhan supaya semua perangkat yang kami pergunakan, semua jaringan yang ada dapat berjalan dengan baik sehingga pertemuan kami dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan Rabbi Yakub yang akan memimpin kami memberikan materi pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati apa yang sudah dipersiapkannya menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Pak Ferry, mungkin ada sambutan yang diberikan kepada kita semua, kepada Rabbi Yakub, kepada Pak Ferry kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan shalom, selamat bertemu kembali, selamat bergabung bersama kami dalam sesi seminar pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rabbi Yakov baru yang memberikan kesempatan kepada kita luar biasa agar kita dapat mengenal lebih dalam lagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sedikit memberikan pengantar bahwa Rabbi Yakov ini saya sudah sering mengikuti beliau bahkan sebelum saya mengenal Burita atau sekitar tahun 2019 dalam seminar-seminar yang diadakan oleh beliau dengan kerjasama dengan STT-STT yang ada di Jogja dan juga berbagai tempat dengan antar lintas budaya. Dan Rabbi Yakov sangat memberikan masukan kepada kita bahwa kekristenan kita ini, ibu kita adalah Yudaisme atau Ibrani. Kita harus belajar, kita harus membuka semua wawasan dan betapa indah di dalam kebersamaan kita di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Mungkin demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Rabbi Yakov yang memberikan waktunya yang luar biasa kepada kita sehingga kita boleh memiliki wawasan yang luar biasa. Saya serahkan kemudian kepada Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Ferry untuk sambutannya. Bapak Ibu, kita ada tema yang sangat bagus pada malam hari ini tentang misteri lembu merah, lembu merah maksud saya. Ya, dan narasumber kita Pak Rabbi Yakub Barok, beliau adalah pendiri dari sinagog dan museum Holocaust di Indonesia yang berada di Tondano di Minahasa. Dan beliau merupakan satu-satunya Rabi Ibrani dan atau Yudaisme yang ada di Indonesia. Beliau juga seperti tadi Pak Ferry menyampaikan sering menjadi narasumber di berbagai seminar-seminar yang diadakan dengan STT dan juga lintas budaya dan agama di Indonesia. Dan beliau mengambil doktor di Fakultas Hukum, jurusan Hukum Internasional di Sam Ratulangi University. Dan kesempatan pada malam hari ini sungguh menjadi sukacita bagi kita kalau kita akan bersama-sama belajar tentang hal ini. Bapak Ibu, tahun ini di tahun Yahudi itu sama tahunnya dengan kalender Gregorian, dan ini sangat langka Bapak Ibu, dan ini juga menjadi misteri bagi kita. Nanti Pak Rabbi Yakub akan menjelaskan tentang hal itu, dan nanti tanggal 28 ketika kita akan bersama-sama merayakan Paskah diawali dengan penyembelihan lembu merah. Dan apa itu lembu merah dan apa artinya bagi kita, apa artinya domba Paskah bagi kita. Nah, itu nanti akan dikupas oleh Rabbi Yakub Barok. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Rabbi Yakub Barok untuk memberikan materinya. Silakan.
Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini. Saya bisa mau share screen ya. Saya ingin bicara dulu sumber tentang lembu merah. Oke, bisa dilihat ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau Cuma bicara, masih terpapar. Oke, iya. kalau kita bicara tentang lembu merah atau para aduma, ini ada beberapa sumber yang terdapat dari Torah misalnya. Dalam Bilangan 19 ayat 1 sampai 10, di sini Adonai berbicara kepada Musa dan Harun. Ini bicara tentang inilah hukum ritual yang diperintahkan. Jadi ini masuk ke perintah ritual di mana perintahkan orang Israel untuk membawa seekor sapi merah atau para aduma yang tidak bercela, tidak ada cacatnya dan tidak dipasangi kuk. Lalu harus diberikannya kepada Imam Eleazar, harus dibawa di luar perkemahan dan disembelih di hadapannya. Imam Eleazar harus mengambil sedikit darahnya dengan jarinya dan membersihkan 7 kali ke arah depan kemah pertemuan. Sapi itu akan dibakar di hadapannya, kulit, daging, dan darahnya harus dibakar termasuk kotorannya. Kemudian di dalam Bilangan 19 juga di ayat 17 bicara kegunaan dari para aduma itu, sebagian abu dari api pensucian diambil untuk membasuh orang yang najis. Karena kita akan bertanya-tanya untuk apa sapi itu digunakan, lembu merah ini. Lalu ditambahkan air bersih ke dalam bejana, kemudian diambil hisop, lalu dicelupkan ke dalam air dan dipercikan pada tenda dan semua perkakas dan orang-orang yang ada di sana atau yang menyentuh tulang-tulang itu, orang itu harus dibunuh atau orang yang dibunuh atau mati wajar atau orang yang suci. Segala kuburan orang yang suci itu harus dipercikan kepada orang yang najis pada hari ketiga dan ketujuh. Lalu di Bilangan 19 juga, oh ini typo baru ada dibilang juga oh sorry ini ayatnya eh, ada sedikit perbedaan. Jadi kepada siapa itu digunakan untuk menyentuh mayat manusia. Jadi ayatnya sama, tapi isinya itu kalau bicara kepada siapapun yang menyentuh mayat manusia itu dalam hukum Yahudi dia menjadi najis selama 7 hari. Sehingga harus disucikan dengan abunya dari lembu merah tersebut. Jadi itu kegunaan dari para aduma ini. Pada hari ketiga dan ketujuh supaya dia bisa menjadi suci. Lalu siapa yang menyentuh mayat atau orang yang sudah meninggal yang tidak mensucikan diri atau menajiskan kemah, orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Artinya dia harus dihukum mati. Karena air pengkilap tidak disiramkan. Jadi fungsi fungsi lembu merah ini sangat-sangat sakral ya. Ini artinya dia membasuh kenajisan. Itu tadi bicara sumber dari Torah. Sementara dari Talmud, kalau kita lihat di Yerusalem Talmud PA, menghormati ayah dan ibu, Rebi Abahu atas nama Rebi Yohanan, mereka bertanya kepada Rabbi Eliezer sejauh mana untuk menghormati ayah dan ibu. Dikatakan di sini, jadi Talmud itu isinya komentari para rabi yang ada yang berdebat dan ada yang memberi komentari tentang perintah yang diturunkan di Gunung Sinai. Dari beberapa nama disebut dikatakan di sini, Rabbi Hizkia berkata dia adalah seorang non-Yahudi dari Askalon. Dia tidak pernah duduk di atas batu yang biasa duduki ayahnya. Maka ketika dia meninggal, dia menguji batu tersebut. Tapi ketika Jaspis Benyamin hilang, mereka bertanya siapa yang memiliki kualitas serupa. Mereka diberitahu mendatanginya dan menyepakati 100 dinar. Lalu di sini dikatakan kunci peti itu ada di jari ayahnya. Ada pula yang mengatakan kaki ayahnya bertumpu pada dada. Beliau turun dan seterusnya. Selanjutnya di sini dia bilang bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan apapun dengan menghormati ayahnya dan pahala yang diberikan oleh Hashem atau Tuhan, puji-pujian kepadanya. Rabbi Yosebar Amun berkata malam berikutnya sapinya melahirkan seekor sapi betina merah dan Israel memberinya bobot emas dan mengambilnya. Jadi ini bicara kelahiran sapi merah yang ditunggu-tunggu dalam sejarah Yahudi di dalam Talmud. Ada juga di Talmud Kiddushin, misalnya Rav Yehuda mengatakan bahwa kepada Samuel, mereka bertanya kepada Rabbi Eliezer sejauh mana orang berusaha memenuhi mitzvah untuk menghormati. Mitzvah ini perintah Torah ya, menghormati ayah ibunya. Lalu Rabbi Eliezer berkata, pergi dan lihatlah apa yang dilakukan seorang non-Yahudi terhadap ayah di Askelon.
Dan di situ dilihat ini hal yang sama dengan dalam Talmud Pea tadi. Sapi betina itu lahir pada hari tersebut. Nah, dalam Talmud Bava Kama di sini kita lihat bahwa daging sapi dari para aduma itu rentan tertular kenajisan makanan, padahal dilarang mengambil manfaat dari daging tersebut karena daging tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Jadi sapi itu harus melewati aturan yang khusus dalam dia bertumbuh. Jadi dia harus diperhatikan strict oleh para rabi ya. Ini saya stop sebentar untuk saya buka artikel selanjutnya. Kalau bicara para aduma itu, ini harus ada yang ingin saya jelaskan nih kepada teman-teman Kristen tentang para aduma yang sering disalahpahami. Nah, kalau bicara para aduma ini atau lembu merah atau sapi merah, nah ada kesalahan pemikiran ya, kesalahan pemikiran kadang orang itu berpikir orang yang memercikan abu dari para aduma ini pada orang yang najis itu lalu dia menjadi najis juga atau tamei. Faktanya kebanyakan orang yang terlibat dalam pembuatan abu itu juga mereka menjadi najis atau tamei, namun yang memercikan air dengan abu itu tidak. Baru ada faktanya lagi di antara berbagai jenis tuma atau kotoran ritual yang dibilang di dalam Torah, jenis yang didapat dari kontak langsung dengan mayat manusia ini adalah unik. Orang yang memperoleh tuma tersebut dianggap sebagai tamei tamet, dan selain ritual standar pencelupan yang diperlukan untuk menghilangkan tuma atau kotoran itu, Taurat mengamanatkan agar ia harus ditaburi dari abu dari lembu merah tersebut atau para hatat pada hari ketiga dan ketujuh, sehari setelah kontak tersebut. Jadi sapi yang digunakan itu kalau bicara para aduma itu harus benar-benar merah ya. Jadi tidak boleh ada misalnya bagian kakinya ada bulu putih saja sedikit pun itu dia tidak kosher, dianggap dia tidak memenuhi syaratnya. Lalu yang kedua dia harus berumur lebih dari 3 tahun. Dia tidak boleh ada cacat fisiknya, misalnya sudah merah semua tapi kakinya cuma 3 gitu. Itu tidak bisa masuk dalam kategori para aduma. Kemudian sapi tersebut harus dibeli oleh Bet Din. Nah, siapa Bet Din ini? Bet ini lembaga majelis agama Yahudi yang punya otoritas untuk mengadili atau mengambil keputusan tentang hukum Yahudi. Misalnya kalau orang non-Yahudi mau konversi ke agama Yahudi itu harus lewat prosesnya lewat Bet Din. Atau orang Yahudi menikah bercerai itu lewat Bet Din. Nah, harus Bet Din yang membeli sapi ini dengan dana dari bait suci ya, sehingga menyiapkan abu yang diperlukan dan tidak pernah bekerja. Jadi sapi ini tidak boleh sudah pernah dipakai untuk membajak sawah. Itu tidak boleh. Dia sudah karena sama dengan dia sudah dipakaikan alat untuk kerja dalam Syekali 4 ayat 2. Bicara para aduma itu sendiri, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kalau di dalam eskatologi kekristenan, kalau bicara lembu merah itu sering diasosiasikan dengan akhir zaman, ya kan? Ketika sudah muncul berita di Israel telah ada sapi lahir merah semua, itu dibilang oh sebentar lagi bait suci akan didirikan. Jadi ini pandangan yang sangat kental yang ada di dunia kekristenan juga. Makanya betul tadi yang dikatakan bahwa ini korelasi antara iman Yahudi dan iman Kristen. Jadi ada kenapa? Karena kekristenan lahir dari rahim Judaisme kan. Sehingga ada bersentuhan dalam konteks eskatologinya. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat secara jujur, sebenarnya kemunculan para aduma ini bukan syarat akhir zaman dalam versi Yahudi. Kenapa? Karena eh, kalau bicara akhir zaman atau bicara kerajaan mesianik yang sedang dinantikan juga oleh orang Yahudi, itu kita bicara akan datangnya Mesias. Jadi yang dinantikan Mesias.
Jadi kalau Mesias sudah datang, sudah ada bait suci, baru dicari para adumannya ini, lembu merahnya. Karena meskipun ada lembu merah, kalau tidak ada bait suci ya kita tidak bisa menggunakannya. Karena di Torah tidak boleh melakukan korbanot atau persembahan hewan di luar bait suci Yerusalem. Ya kan dia bilang janganlah kamu mempersembahkan korban di sembarangan tempat yang disukai oleh matamu, tapi hanya di tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, yaitu di Yerusalem, misalnya dalam tafsirannya. Jadi tadi itu yang saya bicara sumber-sumbernya, tapi ini bicara apa yang kita lakukan dengan para aduma tersebut. Karena saya tahu isu tentang lembu merah ini bukan isu baru. Dari 20 tahun lalu ini sudah santer di kalangan teman-teman Kristen. Sudah banyak KKR-KKR yang dilakukan dengan tema lembu merah. Tapi sebenarnya ketika membahas lembu merah, membahas bait suci, akhirnya terjadi sebuah status quo di mana akhirnya orang tidak berani berdialog lebih jauh antara Yahudi dan Kristen. Padahal kalau kita masuk dari pembahasan Mesias, sebenarnya ya kita sepakat Mesias yang akan datang itu juga bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk juga bangsa-bangsa kan. Dia akan menjadi raja untuk bangsa-bangsa. Jadi ada titik temu kita bicara sebenarnya di situ. Lalu Mesias datang, dia akan membangun bait suci ketiga, dan di situ baru ada fungsi dari para aduma ini. Itu. Jadi ini sebuah isu yang memang saya tahu sangat santer dan sangat menarik, ya. Ini seperti kalau di saya pinjam istilah, kalau di teman-teman Muslim itu isu tentang Dajjal, ya kan, kalau udah bicara tentang Dajjal, tentang kelahiran orang mata satu, itu sudah diasosiasikan dengan akhir zaman. Begitupun juga tentang isu-isu tentang bait suci, termasuk apa yang dilakukan oleh Israel saat ini, misalnya dengan menggali terowongan di kawasan Temple Mount, tapi sebenarnya bukan di bawah kompleks Dome of the Rock, digali di bagian Kotel Hamaravi atau di tembok barat, tapi orang asosiasikan ini sudah digali di bawah supaya suatu waktu bisa runtuh, dan ini juga bukan hal yang fakta, ini hal yang hoax yang jadi bermuatan anti Yahudi, sebenarnya antisemit, untuk membuat orang membenci bangsa Yahudi. Dan kita tidak bisa menutup fakta bahwa apa yang terjadi sejak 7 Oktober sampai sekarang, akhirnya banyak orang jadi memusuhi bangsa Yahudi kan tidak memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi sebenar-benarnya, lepas dari jatuhnya korban sipil misalnya. Ya, orang banyak sekarang muncul berbondong-bondong untuk membenci Yahudi, padahal tidak seluruh Yahudi bertanggung jawab dengan apa yang ada terjadi konflik di Gaza misalnya saat ini. Nah, kalau kita orang bicara konflik Gaza saja, orang sudah bicara tentang Gog dan Magog misalnya. Sudah bicara 70 bangsa yang akan datang mengepung Yerusalem. Jadi isu ini benar-benar sangat-sangat terikat. Makanya ketika diminta untuk berbicara, saya ingin sekali membahas soal ini. Saya bilang, ya kan, ada dari beberapa topik yang ditawarkan, karena memang perlu kita luruskan, ini suatu hal yang penting, tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Jadi jangan sampai konsep kita bahwa sebagaimana teman-teman Kristen menantikan kedatangan Mesias yang kedua, dan umat Yahudi menantikan kedatangan Mesias pertama, ya kita fokus ke kedatangan Mesiasnya ini gitu. Jangan ada isu-isu kecil menutupi fokus kita gitu. Nah, saya ingin kembali menjelaskan tentang para aduma ini, apa yang digunakan oleh orang Yahudi ini kan yang perlu diketahui. Apa fungsinya? Kenapa dia dinanti-nantikan? Karena detail persiapannya ini dijelaskan di dalam para Sakuhat misalnya, di Bamidbar 19 itu berbeda dengan pengorbanan yang seluruhnya dilakukan di dalam lingkungan bait suci itu. Di dalam ritual para aduma dilakukan di luar kompleks bait suci Yerusalem ketika dia masih berdiri. Ritual para aduma itu berlangsung di luar perbatasan kota Yerusalem, itu di Bukit Zaitun. Ini saya agak mohon maaf, ada beberapa kata ini tertranslate tidak tepat ya. Jadi saya minta fokus ke penjelasan yang saya jelaskan. Jadi di dalam Midot 24 itu ritual itu dilakukan di luar kota, tidak boleh di dalam kota. Karena kalau dilakukan di dalam kota Yerusalem itu sakral, itu akan membuat najis menjadi tameh. Sementara fungsinya itu mentahirkan gitu. Nah, selain itu serupa dengan pengorbanan,
seorang non Kohen, Kohen ini imam, imam Lewi ya. Jadi ada Lewi, ada imam. Ini beda. Kalau tidak semua Lewi itu imam, tapi imam itu dari atau Kohen itu dari Lewi. Nah, ketika orang non Kohen memenuhi syarat untuk menyembelih para aduma tersebut atau sapi-sapi tersebut, darahnya itu kemudian ditampung oleh imam atau Kohen yang dipercikan sebanyak 7 kali ke arah ruang Maha Kudus. Ya, kadus kedusim. Nah, seluruh hewan, kulitnya, dagingnya, darahnya, semua itu kemudian dibakar. Dan potongan eres atau kayu sedar, esop, hisop, dan shenitolaat itu wol yang warna merah tua ditambahkan ke dalam api. Dan abunya yang kemudian dikumpulkan dan disimpan. Jadi dia dijadikan abu. Kemudian dicari mata air, dikumpulkan di dalam bejana. Ini disucikan dengan mencampur abu ke dalamnya. Dan air itu disebut menidah. Menidah oleh Torah atau mekhatat oleh Hazal. Jadi dia untuk mentahirkan. Sama seperti air mikvah atau air baptisan. Karena di dalam konsep Yahudi, orang perempuan yang melewati masa nida atau masa menstruasi harus masuk ke dalam air mikvah atau kolam baptis. Dan dia membaptiskan diri sendiri. Ini bentuk-bentuk pentahiran di dalam agama Yahudi. Ini kita lihat juga di sini ada keseluruhan proses ini yang dipenuhi dengan berbagai peraturan teknis. Proses pentahiran yang dilakukan oleh orang Yahudi ini yang masih dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat sebelum Rasul Paulus ke Bait Suci, dia melakukan pentahiran dulu. Dia pergi ke mikvah. Nah, artinya kita lihat di sini tidak bertabrakan antara hukum Yahudi dan hukum Kristen di saat itu. Kalau kemudian sekarang teman-teman Kristen tidak lagi menggunakan hukum Torah ya karena teman-teman Kristen sekarang kan berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi, artinya tidak terikat dengan Torah itu. Sementara ketika gereja mula-mula banyak dianut oleh orang Yahudi, mereka masih menjalankan hukum Yahudi dengan sangat ketat waktu itu. Tapi sesuai dengan Kisah Para Rasul 15, hukum-hukum Yahudi itu tidak boleh dipaksakan kepada orang Kristen non-Yahudi lewat konsili Yerusalem kan. Kalau kita lihat di Kisah 15. Misalnya tidak boleh memaksakan hukum sunat pada orang Kristen non Yahudi karena itu bukan kehendak yang ada di dalam Torah gitu. Makanya orang yang memaksakan sunat pada orang Kristen dibilang di Kisah Para Rasul penyunat-penyunat palsu sebutannya. Oke, kita lanjut di sini kita lihat kemudian ada mata air itu yang dikumpulkan dalam bejana dan disucikan. Lalu itu dibilang tadi menida. Kemudian pada proses ini dipenuhi dengan berbagai peraturan teknis. Memiliki satu tujuan, misalnya memurnikan individu yang tamei tadi atau yang najis. Semua yang terlibat dalam proses itu wajib untuk tahor atau menjadi tahir. Banyak ketaatan yang diterapkan yang sangat ketat pada mereka yang terlibat dalam ritual para aduma ini, baik orang yang mempersiapkan sapinya, membakarnya sampai jadi debu, itu yang terlibat di situ. Lebih dari diterapkan pada mereka yang melakukan avoda atau pekerjaan di bait suci, yaitu para imam atau kohen. Namun demikian, seorang yang terlibat dalam ritual para aduma diperbolehkan menjadi tevuliom, yaitu orang tame yang tenggelam dalam mikvah. Jadi dalam keadaan dia najis, dia bisa langsung masuk ke mikvah. Padahal maksudnya orang yang ke mikvah itu atau kolam baptis mestinya menghilangkan dulu, jangan sampai dia masih dalam keadaan tame. Tapi dan baru tahor setelah matahari terbenam. Ini korelasinya dengan Imamat 15. Misalnya orang Yahudi keluaran lelehan, dia menjadi tamei, najis sampai matahari terbenam, dia harus pergi ke mikvah, membasuh diri dengan air, lalu dia menjadi tahor atau tahir. Ini cara orang Yahudi mentahirkan diri atau dengan ritual tahor tadi. Namun ada satu mazhab ya, mazhab Sedukim ini dari pendirinya ini si Saduk ini. Kita tahu ya orang Saduki itu agak lain bahasanya kalau di dalam sejarah Yahudi. Karena mereka tidak seperti mazhab lain Farisi dan Eseni. Orang Saduki ini tidak percaya hukum Torah yang turun secara lisan. Tapi dia hanya yang letterlech.
literally yang ada saja gitu. Tidak mau percaya kebangkitan orang mati, tidak mau percaya adanya malaikat dan hukum Torah lisan atau rabbinical law. Orang Saduki percaya Tevulium ini tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam persiapan ritual tersebut. Makanya debat terus. Jadi jangan heran di kitab Injil itu orang Farisi sering debat. Karena di Farisi itu debatnya kadang antara Bet Shammai dan Bet Hillel. Belum lagi Farisi dan Saduki. Jadi debat itu seperti olahraga dalam agama Yahudi. Ini nama ministrinya ini saya lihat Hafruta. Nah, Hafruta itu pembelajaran kelompok minimal 2 orang. Ketika orang Yahudi belajar Talmud, belajar Torah, itu ada partner, kayak orang mau panco gitu. Ada partner dan kedua partner ini akan belajar sambil berdebat. Bahkan debatnya itu bisa sampai, maaf saya kasih contoh ya, bisa seperti lempar-lemparan kursi kadang di Yeshiva. Bisa sampai bukan cuma meja tepok, meja bisa dibalikin. Dan ini terjadi bukan hanya di yeshiva atau sekolah rabi. Saya pernah bawa 2 rabi datang dari Amerika ke Plaza Indonesia. Saya ajak shopping dulu, ajak jalan, main main apa ini waktu itu bowling, main bowling. Di bawah habis itu saya bawa tempat untuk nongkrong dikit lah, ngopi-ngopi. Saya tinggal ke toilet, tahu-tahu orang udah nonton. Itu meja udah mau terbalik kursi semua. Saya panik, saya datang, saya pikir ada apa. Ternyata mereka cuma ribut soal Gemara, Mishnah dan Gemara. Saya bilang ini bukan New York, saya bilang ini Indonesia. Orang pikir kalian udah cekek-cekekan di sini. Jadi ini suatu hal yang sangat unik di dalam. Tapi ya seperti itu. Jadi jangan heran kalau zaman di Injil itu Yesus debat dengan orang Farisi, itu debat bukan debat mau berantem, tapi memang debat komentari tentang Torah. Debat yang sehat, debat antara pelaku dan pelaku. Beda kalau Anda nonton di TikTok, debat agama tuh antara pelaku dan bukan pelaku. Ini debat kusir. Ya, tapi kalau hafruta itu artinya debat antara pelaku dan pelaku, cara melakukan yang lebih tepat yang diperdebat. Karena ada versi Rabi A, versi Rabi B, lalu yang dibenarkan versi Rabi C, seperti itu. Kemudian eh, karena orang Saduki punya pendapatnya sendiri, ya kan? Dia bilang bahwa itu harus diikuti sekali, tidak boleh ada tafsiran lain. Maka dengan sengaja dia dinajiskan supaya dia bisa masuk ke Tefulium. Semua yang terlibat pada ritual ini menjadi tamai, menjadi najis. Kecuali yang memercikan air dari abu tersebut di dalam para 4 ayat 4, Rambam, para Aduma 5 ayat 1, Sulhan Aruh, Hati, Taharut 60. Ini sangat banyak kutipan kitab-kitab di dalam agama Yahudi. Makanya orang Yahudi itu disebut Alkitab karena terlalu banyak kitabnya. Sangat-sangat banyak sekali untuk digunakan sumbernya. Termasuk juga orang yang mengumpulkan darah, memercikan darah, membakar sapi yang terlibat di situ, yang membalik daging, ya, istilahnya tukang panggangnya, yang mengumpulkan abunya. Ringkasnya siapapun yang terlibat di situ semua menjadi tamai. Dan dia tetap sampai matahari terbenam, dan ia harus masuk dalam tenggelam di mikvah sampai matahari terbenam. Kenapa matahari terbenam? Karena itu hitungannya 1 hari. Ya kan? Jadi kalau matahari sudah terbenam, dia sudah tidak najis lagi. Tapi kalau dia melakukan lagi, dia jadi najis di malamnya itu, dia mesti tunggu matahari terbenam di keesokan harinya. Karena hari-hari itu di dalam Jewish calendar atau Hebrew calendar itu dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Itu maksudnya. Bukan, ini apa sih nggak ada kerjaan, kenapa Tuhan harus suruh orang itu najis sampai matahari terbenam? Kenapa nggak sebelum terbenam sudah diampuni misalnya? Karena itu hitungan hari ya. Day dalam kebudayaan bukan cuma Yudaisme ya, tapi kebudayaan Yahudi pada umumnya. Nah, meskipun menyentuh sapi itu tidak membuat orang menjadi tamai, tapi orang yang menyentuh mekhatat atau air yang disucikan itu menjadi tamai dari kelim Sulhan Aruh, Taharot. Jadi meskipun yang menyiram mekhatat tidak jadi tamai, gambaran ritual para aduma adalah mentahirkan temaim, metahir temaim, atau metame tahorim, air yang membuat orang jadi tahor itu secara cukup kuat. Ada sebuah fakta di mana para aduma itu merupakan
sumber tumah atau ya sumber dari tumah tadi kotoran yang di awal ini bukan hal yang aneh karena ada 3 kategori besar sumber tumah yang terkenal adalah berhubungan dengan kematian. Tumah pertama itu adalah mayat manusia, itu najis, tidak boleh dipegang. Kalau dari kalangan Kohen, imam, apalagi imam besar, dia tidak boleh sentuh mayat siapapun. Istrinya, anaknya, keluarganya, dia tidak boleh sentuh sama sekali. Karena Kohen tidak, apalagi Kohen Agadol, imam besar, tidak boleh najis dia. Makanya apalagi setelah Kohen Gadol ada Kohanim, para orang-orang keturunan dari Eleazar atau Lewi yang dari Eleazar khusus ini, mereka tidak boleh ke kuburan. Jadi Kohen Gadol dan Kohen tidak boleh ke kuburan. Anda pernah lihat dulu ada foto yang sempat viral beberapa tahun lalu, seorang rabi naik pesawat itu dia bungkus dengan plastik. Dia tutup dirinya dengan plastik, dia ikat. Itu ada komentarnya itu sangat sangat eh, sangat jauh ya, sangat dibully habis-habisan. Kenapa dia gunakan itu? Karena dia naik pesawat El Al dan pesawat El Al itu dia tanya ke pilotnya, Anda terbang lewat kubur nggak? Oh iya, karena setelah bandara Tel Aviv itu ada kuburan yang dilewati ketika El Al terbang. Untuk hukum Tamei Tahor itu dia menggunakan plastik supaya dia tidak najis. Karena kalau enggak begitu landing dia harus pergi untuk mentahirkan diri. Dianggap dia di atas kubur itu menyentuh jalan kubur. Makanya para Kohen tidak ke kubur. Tidak boleh ke kubur, hanya orang Yahudi biasa di luar suku Lewi. Oh, jadi itu yang pertama bicara mayat ya. Baru yang sumber terkait lainnya itu bicara tentang hewan kosher tapi mati. Ada juga hewan tidak kosher yang mati. Jadi kalau masih hidup itu kena tidak apa-apa. Tapi kalau hewan yang tidak kosher itu mati, atau hewan itu yang mati juga, itu dia jadi bangkai, itu tidak boleh dipegang. Misalnya burung kosher yang mati juga. Matinya ini bukan mati disembelih ya, artinya dia mati sakit, dia mati apa, itu jadi bangkai, dia tidak boleh kena, itu najis. Kalau misalnya di saudara-saudara muslim, mereka tidak boleh kena jilatan anjing misalnya kan. Ininya apa, dia punya apa ini, dia punya air liur. Kalau orang Yahudi tidak masalah, tapi yang begitu dia mati atau sakit, itu yang tidak boleh kena bersentuhan. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang sumber ketiga itu, sumber lain, kategori ketiga disebut tumot kedushot dalam Tosefta Shevit 14 adalah tuma yang berkaitan dengan upacara korban, misalnya para aduma. Nah, kalau kena itu dia jadi tameng, kecuali ditahirkan. Dalam kategori ini, orang yang membakar sapi dan kambing kurban pada Yom Kippur, dia jadi tameng. Dia jadi najis. Padahal dia bakar korban. Logikanya kenapa dia jadi tameng? Begitu pula orang yang memimpin kambing hitam Yom Kippur, itu Azazel misalnya. Dia mati di padang pasir. Bagaimana cara mentahirkan orang-orang ini? Ya kan? Jika alat penyiram kata tidak menjadi tameng, mengapa banyak orang berpikir sebaliknya? Ini karena ada ayat di dalam Torah yang berkata siapapun yang memercikan air itu harus mencuci pakaiannya. Namun Talmud Yonah menolak interpretasi tersebut. Tapi apakah dia memercikan air bersih? Sesungguhnya ada tertulis siapa yang memercikan air percikan itu dia harus mencuci pakaiannya. Dan di sini berarti sentuhan atau teksnya itu berbunyi taburi dan juga sentuhan. Jadi siapa yang menyikat itu pakaiannya harus dicuci. Sedangkan siapa yang menyentuh tidak perlu mencuci. Yang pakai itu ini harus cuci. Sebaliknya taburkan di sini membawa, maka biarlah hukum Hashem itu membawa segala taburan itu untuk menjadi tahu jumlah taburan supaya tidak jadi tameng. Nah, yang dimaksud oleh Gemara di sini adalah bahwa yang memercik itu tidak tameng. Ayat ini sekedar mengajarkan orang atau menyentuh mekhatat dalam jumlah yang cukup untuk memercikan seseorang itu adalah tameng. Nah, untuk menjelaskan ayat Alkitab tersebut, Rambam atau Rabbi Moshe ben Maimon alav Shalom, dia menyatakan bahwa ayat tersebut tidak dapat dijelaskan secara sederhana karena tidak masuk akal jika memercikan mekhatat atau air
yang mensucikan seseorang itu malah menjadi najis buat orang lain. Masa air itu kena ke orang lain dia jadi suci, kena ke yang membantu jadi najis kan? Nggak masuk akal menurut Rambam. Oleh karena itu, orang yang memercikan itu dianggap tidak tamai dalam Hilqot Para-Aduma 15 ayat 1 dan juga dalam Yoma 14a. Demikian pula Tosafot membenarkan terjemahan bahwa non harafiah, misalnya alat penyiram, dia sebagai tahor. Baru Torah Temimah itu juga memberikan alasan penafsiran. Alasan lain mengapa kesalahpahaman ini tersebar luas, karena ritual para aduma dianggap praktek klasik yang bahkan orang paling bijak sekalipun, misalnya Raja Salomo pun tidak memahaminya. Yang secara umum dia asumsikan bahwa aspek inilah bahwa alat penyiram menjadi tameng itu, sedangkan yang ditabur jadi tahor adalah elemen yang paling membingungkan dari miswa ini. Makanya benar unsur apapun dari khok ini atau kukat ini yang menurut Raja Salomo ini dia tidak bisa jelaskan. Dan dalam dalam Talmud Yoma, Gemara menanyakan pertanyaan ini. Jadi kalau orang memercikan tameng jadi tahor, apalagi ke orang tahor yang tidak membuat tameng. Baru dalam Sefer Hinok yang memberikan alasan mengapa semua mitzvah atau perintah Torah itu menulis tentang para aduma. Ya kan? Dari sifat para aduma tidak bisa dijelaskan, tapi Beit Halevi mengomentar bahwa kita belajar keseluruhan Torah adalah sebuah hambatan, yaitu semua mitzvot saling terkait dan tidak dapat diketahui. Jadi ada perintah yang masuk, kita tidak perlu bertanya, kita lakukan. Karena waktu Torah turun di Sinai, bangsa Yahudi mengatakan, Na'aseh wenishma. Apa Na'aseh wenishma? Kami akan melakukan lalu kami mendengar. Beda dengan orang modern. Kalau disuruh apa-apa, dengar dulu baru dia pakai logika mau bikin atau enggak. Tapi bangsa Israel langsung mengatakan Na'aseh benishma. We will do it and we will listen. Itu kebalikan. Jadi kalau Tuhan sudah perintah pada saudara, jangan timang-timang pakai logika ini benar atau tidak. Once you think that's from God, just do it. Karena nggak pernah Tuhan itu bermaksud untuk merancangkan kecelakaan. Apapun yang dia maksud itu untuk kebaikan kita. Just do it, pokoknya begitu Tuhan memerintahkan. Nah, kalau kita lihat apa kata Rabbi Shlomo Riskin, dia mengutip Rabbi Joseph Soloistik, individu tameng ibarat orang yang tenggelam dalam pasir. Mereka datang untuk menariknya keluar, tapi pasti akan kotor dalam prosesnya, iya kan? Seperti sapu, sapu itu membersihkan, benar nggak? Tapi dia sendiri kotor. Dalam prosesnya dia jadi kotor, tapi dia itu untuk membersihkan, untuk mentahirkan. Meskipun yang pegang padanya jadi kotor, jadi najis. Kira-kira itu dalam pengertian yang saya komentari saya rasa itu lebih contoh sapu juga lebih menjelaskan yang jelas. Dalam Midras terkait juga ada 4 konsep yang disebut Torah sebagai huka. Dalam Yeser Hara ini diejek oleh setan karena kontradiksi yang sangat melekat. Misalnya Yibum. Yibum ini Torah melarang laki-laki mengawini istri saudara laki-lakinya, kecuali saudara laki-lakinya meninggal tanpa meninggalkan anak. Kilayim, Torah melarang pencampuran wol dan linen. Jadi baju itu harus orang Yahudi di Torah bilang harus 100% satu bahan. Nggak boleh pakai baju satu baju dua bahan, setengah wol, setengah silk, nggak boleh. Harus satu bahan. Baru Seir Hamish Talaik, kambing hitam pada Yom Kippur. Ini bicara tentang Azazel. Kemudian orang yang menuntut kambing tersebut menuju kematiannya menjadi najis. Namun kambing itu berfungsi penembusan, ya kan? Para aduma, sapi betina yang mengotori pakaian orang terlibat, namun mensucikan pakaian tameng. Midras lainnya itu misalnya dalam Bamidbar menceritakan bahwa seorang non-Yahudi memberitahu Rabbi Yohanan ben Zakkai bahwa ritual para aduma ini seperti sihir. Tapi sebagai tanggapan Rabbi Yohanan ben Zakkai memberikan penjelasan tentang mitzvah. Ini saya jelaskan sedikit ya. Kalau bicara midras, midras ini tambahan kisah yang tidak ada di dalam Taurat Pentateuch, kitab Musa. Dari Kejadian sampai Ulangan. Misalnya saya ambil contoh. Dalam Kejadian Anda tidak akan menemukan siapa istri Kain dan Habel. Tidak ada dalam kitab Kejadian. Anda tidak menemui berapa usia Yitzhak waktu dibawa oleh Abraham.
ke Gunung Moria. Itu tidak ditulis. Ada banyak hal-hal yang tidak ditulis di dalam Torah tulisan, itu ada ditulis, tidak ditulis, diturunkan secara turun-temurun di dalam Torah lisan, Torah Shebalpe. Yang di Shebiktav yang ditulis itu tidak lengkap kadang. Lalu muncullah Midras ini, tambahan cerita, tambahan kisah yang menceritakan. Saya ambil contoh kisah Midras itu, misalnya Ishak itu umur 37 tahun waktu dibawa ayahnya ke Gunung Moria mau dikorbankan. Jadi bukan cuma bicara iman Abraham, tapi iman Ishak. Dia tahu, wah nggak ada domba ini. Saya ini udah diikat begini, siapa lagi coba. Tapi dia nurut-nurut aja. Itulah iman Ishak. Makanya Hashem bikin perjanjian lewat dia. Jadi ini ada banyak yang tersirat di dalam Taurat itu tidak tersurat. Dan juga contoh misalnya tadi istri Kain dan Habel, baru istrinya Abraham. Kalau ditanya ada berapa istri Abraham? Oh ada 3. Sarah, Hagar, Keturah. Padahal di dalam Midras, Keturah dan Hagar orang yang sama. Hagar bertobat, dia kembali setelah Sarah meninggal, dinikahkan kembali, jadi Keturah Hagar tersebut. Jadi ini yang ada dalam Midras. Nah ketika bapak-bapak gereja mengkanon Septuaginta, itu langsung diambil cerita dari Torah dan Tanakh, ditambah kitab Apokripa yang tidak dipakai oleh orang Yahudi. Tapi Midras ini banyak tidak terambil, makanya kurang diketahui oleh saudara-saudara Kristiani. Padahal sebenarnya kalau dipelajari saat ini bisa membantu menjawab atau menerangkan apa yang ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam Torah misalnya gitu. Jadi terlepas dari semua hal yang di atas tadi yang saya jelaskan itu, banyak Rishonim atau para rabi-rabi yang terkenal itu memberikan alasan untuk menjelaskan mitzvah tentang para aduma atau lembu merah. Bahwa yang menjelaskan aduma ini adalah sapi yang menebus dosa anak sapi emas. Jadi di parasha beberapa waktu lalu ada hubungan antara sapi yang menebus. Jadi dosa waktu bangsa Israel menyembah sapi emas itu ditebus oleh sapi merah. Itu hubungan korelasi imannya. Mungkin banyak yang nggak tahu kenapa kita harus bahas ini. Jangan dulu bicara bait suci ketiga. Ini adalah bentuk penghapusan dosa dari dosa dulu menyembah sapi emas di kaki Sinai. Jadi segala tadi bicara tamei, taher, itu adalah rahasia kenapa harus ditahirkan, harus dibenahi itu. Jadi mengutip dari Rabbi Moshe Darshan bahwa para aduma lembu merah atau sapi merah ini menebus dosa sapi emas dan menghubungkan hal spesifik dari ritual tersebut dari aspek dosa atau piut ein la soha oleh Rabbi Eliezer Hakalir dalam parasya para aduma yang menghubungkan banyak aspek antara dosa anak sapi emas dengan lembu merah, dari sapi ke sapi, dari emas ke merah. Sepanjang sejarah Yahudi ini berapa ribu tahun, 5785, hanya ada 9 para aduma. Baru hanya ada 9, belum sampai 10. Dalam sejarah ada yang benar-benar sangat merah, tanpa ada putih. Dalam para 3 ayat 5. Satu, para aduma itu ada di zaman Moshe Rabbeinu alaihi shalom atau di zaman Nabi Musa guru kita. Lalu 1 di masa Ezra dan 7 di masa Bait Suci kedua. Bait Suci kedua itu di zaman Yesus. Itu ada 7 di zaman itu. Dan semoga kita mendapat kehormatan Besrat Hashem melihat para aduma yang ke-10 yang akan dibawakan oleh Mesias. Dibawa oleh Mesias. Siapapun Mesias yang akan datang, saya yakin nanti orang Yahudi dan orang Kristen akan sepakat bahwa dialah Mesias ketika dia datang. Kita tidak perlu berdebat siapa sosoknya, tapi kita punya keyakinan yang sama akan kedatangan Mesias. Dan Mesias datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Dan dia akan menjadi Raja, Mesias dan Raja. Jadi semoga nanti para aduma ini akan dibawa yang ke-10 oleh Mesias. Besat Hashem. Ini penjelasan saya tentang para aduma. Setelah ini saya kembalikan ke moderator. Mau bertanya silakan, atau bertanya di luar para aduma juga seputaran Judaism, saya beri kesempatan. Terima kasih. Hashem memberkati. Amin. Terima kasih, Rabbi Yaakov. Bapak Ibu,
dari penjelasan yang disampaikan oleh Rabbi Yakub tadi, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Jika seperti yang tadi Rabbi Yakub sampaikan, mungkin tidak tentang adumah, tetapi tentang hal yang lain, bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya, baik. Terima kasih banyak Rabi buat penjelasan. Hari ini mungkin sebagian besar orang Kristen mungkin kita tidak pernah belajar sehingga kita terperanjat bahwa seolah-olah ini urutannya lembu itu udah ada dulu, baru kemudian baitnya didirikan, baru Sang Mesias itu datang. Nah, mohon Rabi bisa menjelaskan secara detail bahwa sebenarnya Mesias itu datang membangun bait ketiga, baru lembu itu ada. Dan mohon dijelaskan juga, Rabi, kenapa eh, anak lembu emas ini yang dipilih untuk disembah oleh bangsa Israel pada saat itu. Kenapa nggak nggak apa ya, yang lain gitu? Kenapa mereka membuat anak lembu emas ini dan sehingga harus disucikan dengan lembu merah, dan apakah lembu merah ini sama dengan lembu merah yang di Indonesia gitu, lembu albino, atau memang khusus lembu sesuatu? Terima kasih, Raf. Baik, terima kasih. Sebenarnya jawabannya itu simpel ya, nggak panjang-panjang ya. Jadi penyembahan Israel pada saat itu ketika Moshe Rabbeinu sedang naik ke atas Sinai itu terjadi karena sorry, mereka sedang kehilangan kesabaran, sedang kehilangan iman, sedang diuji ya imannya, dan saat itu dipengaruhi oleh orang-orang Mesir yang turut bersama-sama dengan mereka keluar, orang-orang asing. Orang-orang asing ini yang mempengaruhi orang Israel untuk mengumpulkan perhiasannya, dilebur menjadi sapi, lalu mereka berhasil karena memang orang Israel sedang dalam keadaan waktu itu tidak sabar menunggu Nabi Musa kembali dan imannya sedang goyah, dan mereka tidak membenarkan Harun waktu Harun melarang keras. Ya, jadi ini yang tertulis di dalam Midrash bahwa yang mempengaruhi ini adalah orang-orang Mesir yang keluar waktu itu. Dan kalau bicara tentang eh, para aduma, mungkin saya akan coba memberi contoh gambar ya. Cuma memang gambarnya ini sih eh, tidak bisa saya bilang kurang sempurna karena kita sendiri tahu bahwa sejak zaman zaman Nabi Musa itu ini hanya baru ada 9. Tapi kalau mau kita lihat contohnya, coba saya share screen. Ini kalau kita lihat ini, misalnya yang merah ini, tapi masih ada satu yang mulutnya ini tidak merah ya kan. Kalau kita lihat mulutnya, kupingnya di sini juga, ini belum full merah. Sementara dia harus full merah. Merahnya merah seperti ini ya, bukan merah seperti warna partai. Nggak merah begitu, maksudnya merah ya ini gitu. Merahnya seperti ini. Kemudian saya sendiri beberapa waktu lalu dikirimi gambar ya oleh teman. Itu dari Minahasa Utara, sapinya ada dia foto. Dia bilang ini juga lembu merah, cuma saya bilang itu masih kelihatan banyak putihnya di bagian, maaf, di bagian pantatnya masih ada putih, bagian kepalanya. Tapi memang belum ada, karena orang sekarang kan berpikir, oh, emang udah pernah ada, emang berapa banyak ya? Itu tadi dikatakan baru 9 sejak zaman Nabi Musa. Satu di zaman Nabi Musa, satu di zaman Nabi Esra, 7 di zaman Bait Suci kedua, dan setelah itu belum ada. Ini yang dinantikan. Kita tahu ada peternak sapi dari Texas. Dia seorang Kristen, dia bekerja sama dengan Temple Institute di Yerusalem ya, bagian yang sangat-sangat ingin mendirikan bait suci ini. Jadi mereka bekerja sama berusaha untuk melahirkan lembu merah ini secara sempurna gitu. Berapa waktu lalu hampir berhasil, tapi akhirnya masih ada kegagalan juga karena kalau nggak salah cacat sapinya. Seperti itu.
Dan waktu itu sudah sangat santer katanya, oh ini udah mau kiamat. Tapi ini 20 tahun lalu saya masih ingat. Ya hampir 20 tahun lalu tentang ini. Jadi kalau kita lihat secara lebih jelas memang ini masih sangat apa ya, bisa bisa dikatakan ini meskipun bukan salah satu syarat akhir zaman ya, karena kita tahu dalam versi Yahudi kalau bicara tentang kedatangan Mesias, itu yang pasti yang Mesias akan datang satu, baru dia memulangkan orang Yahudi pulang ke tanah Israel, kemudian dia mendirikan bait suci. Nah, di dalam Talmud sendiri dikatakan orang Yahudi dilarang berbondong-bondong pindah ke tanah Israel sebelum kedatangan Mesias. Oleh karena itu, waktu Israel lahir tahun 48, ada banyak kalangan Yahudi religius yang ultra-ortodoks itu sampai sekarang bahkan mereka tidak mau mengakui keberadaan negara Israel yang ada saat ini karena mereka mengatakan sampai Mesias datang orang Yahudi tidak boleh kembali ke tanah Israel sana apalagi mendirikan negara. Jadi masih terjadi ada perdebatan sengit antara kalangan Yahudi ultra-ortodoks dan ortodoks. Tapi udah ada juga ultra-ortodoks yang percaya akan keberadaan negara Israel, tapi ini masih menjadi isu sendiri gitu. Ini mungkin agak melenceng, tapi saya ingin menjelaskan karena ini juga salah satu berhubungan dengan kedatangan Mesias juga gitu maksudnya kan. Seperti ada di dalam Talmud gitu. Makanya masih banyak orang Yahudi ada di Amerika, di Kanada, di Eropa belum pada mau pulang karena ya itu banyak yang merasa bahwa kami masih hidup di bawah hukuman Tuhan, masih dibuang di diaspora. Nanti Mesias datang dikumpulkan baru itu saatnya kita pulang ke tanah Israel. Ini pendapat para rabi-rabi Yahudi yang punya pandangan sendiri yang berbeda dengan yang lain, khususnya tentang tempat tinggal. Kenapa mereka masih belum pindah ke Israel misalnya gitu. Terima kasih. Baik, terima Ada kasih Raf. Saya pertanyaan silakan ke lain? Pak Moderator. Ya, oke, terima kasih, Rabi. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Belum ada. Oke, Rabi Yakob, mungkin bisa dijelaskan juga karena isunya kan besok itu akan disembelih lembu merah gitu ya. Berarti isu itu masih isu ya, Rabi ya, masih hoax gitu ya. Karena tadi disampaikan yang ke-10 belum ada dan itu akan dibawa oleh Mesias gitu ya. Seperti itu, Rabi Yakob. Iya, jadi memang tujuan kenapa saya memilih membahas isu-isu tentang para aduma ini juga untuk memberi kejelasan dan ketegasan tentang berbagai isu para aduma ini. Banyak yang bilang sudah ada, apalagi kalau bilang mau disembeli, kaitannya apa? Kan belum ada bait suci. Sementara tadi dikatakan kalau dia main dipotong saja, orang-orangnya malah menjadi najis kan, menjadi tamei. Dan dia tidak bisa ditahirkan karena tidak ada bait suci, tidak ada imam-imam yang melakukan pembakaran sapi tersebut, apalagi untuk ini ya bahasanya ya untuk mentahirkan itu gitu loh. Jadi untuk apa dipotong sekarang? Itu mungkin dipotong ya lebih bagus kalau udah ada pun sapi itu tapi belum ada bait suci ya nggak bisa dibikin apa-apa gitu sapi tersebut. Tapi kita berdoa ya kita yakin kalau memang waktunya tepat, waktu Tuhan tepat ya penebusan itu akan datang segera gitu. Oke, ya terima kasih Rabi. Pak Didik Suparmono silakan. Shalom Pak Rabi Yakob. Saya pernah ke Israel, ke 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 Yerusalem. Itu komplek Bait Suci kan sudah ada kubah emas itu, masjid itu. Nah, apakah mungkin begitu Bait Suci dibangun di situ lagi atau dipindah tempat, Pak? Karena kalau diruntuhkan itu kubah emas itu, masjid itu pasti heboh seluruh dunia. Apakah mungkin begitu, Pak? Kira-kira seperti apa, Pak? Bait suci atau bait Allah yang kemudian ini, Pak, yang ketiga. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat bagus. Karena Israel sampai saat ini banyak dituduh atau diharapkan bisa membangun bait suci ketiga gitu loh. Sementara kita tahu yang akan membangun tersebut adalah Mesias. Nah, kalau andai kata Israel atau ada pun kelompok-kelompok Yahudi garis keras yang ingin membangun bait suci sekarang, tentunya akan memicu perang dunia ketiga, ya kan? Jadi bait suci itu hanya bisa memang nanti didirikan oleh Mesias itu sendiri. Karena ketika Mesias mendirikan bait suci akan ada perdamaian kan di zaman itu kan, perdamaian dunia. Ini yang diperlukan gitu loh. Dan dalam keyakinan Yahudi ketika Mesias datang, dia melebur semua agama-agama itu hanya jadi satu. Dia yang memimpin orang menyembah kepada Tuhan di Yerusalem sesuai dengan nubuatannya. Jadi nggak akan ada agama lain, nggak akan ada umat agama lain, semua menjadi satu, percaya pada satu Tuhan di Yerusalem. Jadi tidak akan ada, dia bisa atur itu, nggak ada yang akan protes gitu loh. Apapun yang ada sekarang dibangun di sana, memang tahun 67 ketika Jenderal Moshe Dayan berhasil merebut kompleks Temple Mount atau Bait Suci, dia mau memulangkannya itu sebagai itikat baik bahwa Israel ingin perdamaian. Dia kasih ke Wakaf Jordan. Dan itu di saat ini tanah tersebut dimiliki oleh Wakaf Jordan, ya kan. Dan ada aturan status quo bahwa selain agama Islam tidak boleh berdoa di tempat itu. Jadi kalau ada orang Yahudi atau orang Kristen yang berkunjung di kompleks Dome of the Rock itu misalnya komat kamit mulutnya, itu biasanya akan ditangkap oleh pihak Wakaf Jordan, diserahkan ke polisi Israel. Jadi rabi-rabi pun yang maksa naik ke sana lalu komat kamit di sana itu bisa ditangkap oleh polisi Israel. Karena memang Israel ini negara dibangun di atas kepentingan ada yang bilang sekuler tapi ada yang bilang religius juga. Jadi kadang serba salah yang dia hadapi ini kalangan religius dari bangsanya sendiri juga gitu. Kalangan Yahudi ultranasionalis yang sangat menginginkan kompleks itu dikembalikan ke bangsa Yahudi. Jadi kalau bilang ini perang agama juga saya bingung, tapi ya ini perang lokasi ya, memang perang tanah gitu. Nah ini yang hanya bisa diselesaikan Pak ini oleh Mesias gitu loh. Kalau Mesias yang ambil alih nanti nggak akan chaos kok, nggak akan kacau. Tapi jangan coba-coba kalau ada yang mau coba-coba sebelum Mesias turun, pasti akan kacau. Ada tanggapan lagi mungkin Ya, dari Pak, Didi? Pak Didi masih. Eh, menurut Bapak, menurut paham Yahudi, kira-kira itu Mesias itu manusia atau yang turun dari sorga, Pak? Baik, Terima kasih, Pak. ya, terima kasih. Maaf, Rabbi Yakob. Ini ada pertanyaan yang mirip dengan yang disampaikan Pak Didi. Tadi Rabbi mengatakan bahwa orang Kristen maupun orang Yahudi itu sedang menantikan Mesias. Nah, yang dimaksud itu Mesias yang mana? Bukankah Mesias sudah datang? Itu pertanyaan dari Pak Daud di chat room. Mungkin sekaligus menjawab dengan Pak Didi tadi. Silakan, Rabbi. Baik. Saya tahu orang Yahudi dan orang Kristen menantikan Mesias, tapi tentu ada perbedaan selain yang saya tangkap di dalam agama Kristen, Mesias yang turun itu adalah Tuhan itu sendiri kan kalau tidak salah konsepnya ya. Sedangkan dalam agama Yahudi, Mesias ini manusia, saya nggak bilang dia manusia biasa, tapi dia manusia yang sempurna, yang diciptakan sama seperti ciptaan pertama yaitu Adam. Makanya ada istilah Mesias itu disebut Adam Kadmon, manusia yang sempurna yang sama seperti ciptaan pertama, bukan manusia yang jatuh dalam dosa seperti kita ini gitu istilahnya yang dibuang ke bumi lalu sudah jatuh dalam ini. Tapi manusia yang sempurna. Nah, kenapa dia manusia? Karena itulah Masyiak. Masyiak itu kan yang diurapi, artinya dia akan diurapi oleh Tuhan. Itu Tuhan sendiri akan mengurapi. Dan ada sedikit kebingungan atau kesalahpahaman bahwa Mesias itu bukan juru selamat. Kata yang diurapi untuk bahasa Ibrani Masyiach itu dekat dengan kata juru selamat Moshiach. Moshiach itu adalah juru selamat. Di dalam kitab Yesaya ini bicara Tuhan itu sendiri.
Kan dia bilang, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Mosyiah, meminta Mosyiah keselamatan, meminta penyelamatan itu pada Tuhan sendiri. Makanya ada lagu di dalam kitab Mazmur, Hosea et Amecha, save your people, ya kan. Jadi kalau orang orang non Yahudi mendengar orang Yahudi bilang Masyiah, Mosyiah, itu dikira satu oknum, padahal itu beda. Masyiah ini manusia yang diurapi, Mesias, atau bahasa Yunaninya Kristus. Kalau juru selamat, orang yang itu ya bukan orang, tapi itu Tuhan itu sendiri, dia yang turun menyelamatkan. Nah, ini yang saya lihat, saya tangkap dalam konsep kekristenan. Saya bisa bilang itu menyatu. Saya tidak menjudge ya doktrin Kristen. Ini menyatu tidak masalah. Tapi untuk doktrin Judaism ini berbeda. Kadang saya bilang disalahpahami di dalam konsep Yahudi oleh non-Yahudi bahwa ini sama, padahal beda konsepnya gitu. Salah pahami artinya bukan salah, tapi disalah waktu dipahami maksudnya kan. Jadi di situ maksudnya kita bilang Mesias itu manusia, Mosyiah itu sang juru selamat, Tuhan itu sendiri sesuai dengan apa yang ada di kitab Yesaya. Ini ciri khasnya Mesias dalam Yudaisme dan Kristen. Tapi kalau saya mau lebih detail tentang Mesias di dalam Yudaisme, kita itu sebenarnya punya dua Mesias. Jadi yang pertama itu akan datang Mesias Mashiach ben Yosef, Mesias keturunan dari Yosef, yaitu Israel, 10 suku yang hilang. Dia akan muncul, dia membuka jalan untuk kedatangan Mesias terakhir. Karena Mesias ben Yosef ini akan mati, dibunuh oleh musuh Israel, tapi kemudian turun waktu setelah itu turun Mesias ben David, Mesias anak Daud, ini akan memenangi perang dan akan jadi kedua Mesias ini bukan akan saling ribut, tapi yang satu membuka jalan bagi yang satu. Ini yang dibilang penggabungan antara Efraim dan Yehuda. 10 suku dan 2 suku gitu. Jadi masing-masing ada teologis kedatangan Mesiasnya. Ini dalam konteks Yudaisme ya, Bapak Ibu. Jadi tolong dipahami ini. Bukan menartikan dua Mesias, dua tokoh beda, tapi dua Mesias yang saling mendukung, yang dimana yang satu kemudian terbunuh kala, yang satu yang menggenapinya itu segala nubuatannya itu. Mungkin itu jawabannya terhadap dua pertanyaan yang tadi. Terima kasih, Rabi Yakub. Pak Raymond, jadi mau bertanya, Pak Raymond? Kayaknya juga masih di jalan ya, Pak Raymond, tadi angkat tangan. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Raymond. Silakan, Pak Raymond. Selamat malam, Shalom, Rabi Yakub. Apa bedanya lembu merah dengan kambing Azazel? Ya, ini kalau dari jenis aja udah beda sebenarnya kan. Tapi memang fungsinya kalau kambing Azazel ini dia membawa dosa-dosa umat Israel di hari raya Yom Kippur waktu perdamaian. Nah, dari semua bangsa, mungkin Israel satu-satunya bangsa yang dari konsep kambing Azazel ini kita kenal konsep kambing hitam. Dan hanya Israel yang membuat kata kambing hitam itu benar-benar untuk kambing, yaitu kambing Azazel. Kalau di bangsa lain bicara kambing hitam itu orang yang disalahkan kan. Tapi kalau konteks Azazel ini benar-benar kambing. Jadi kita benar-benar menyalahkan itu ke kambing, bukan ke orang maksudnya. Tapi dia membawa dosa-dosa ke padang gurun, tanda bahwa dosa-dosa itu diambil jauh. Israel diperdamaikan akhirnya dengan Tuhan gitu loh. Karena sebenarnya di dalam konsep agama Yahudi tobat itu atau hari raya Yom Kippur itu bukan tobat tapi teshuva ya. Teshuva artinya kembali. Jadi ketika Israel udah jauh dari Tuhan, ya kita hanya perlu kembali ke Dia. Ketika kita kembali itulah teshuva yang dalam bahasa lain ditafsirkan pertobatan. Dan bagaimana cara pertobatan di Yom Kippur tadi ketika dengan kambing Azazel itu dilepas, itu orang
Yahudi juga berpuasa selama 25 jam, bahkan tidak dengan tamat tidak mandi, tidak pakai parfum, deodoran, dan pakai baju putih-putih ke sinagog. Tidak boleh pakai ikat pinggang kulit atau sepatu kulit karena kulit itu lambang perang. Jadi pakainya biasa sendal Crocs gitu atau sendal karet. Nah, itu konsep Azazel Yom Kippur. Kalau yang tadi para aduma, dia mentahirkan konsepnya. Jadi dibakar abunya itu mentahirkan, mensucikan. Jadi yang tadi kambing membawa dosa Israel itu menjauh, mendamaikan kembali Israel dengan Tuhan. Kalau ini mentahirkan, seperti mensucikan. Dia mensucikan. Mungkin ada korelasi juga, intinya sama-sama mensucikan ya, ketika Azazel membawa dosa itu. Tapi memang dia menggunakan media yang berbeda gitu. Seperti itu. Gitu. Sama-sama. Terima Oke, kasih, Pak. Rabi. Sama-sama. Sudah jelas, terima kasih, Rabi. Ya. Terima kasih, Rabi Yakob. Oke, ya, makasih Pak Reman. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Rabi Yakob mungkin bisa melanjutkan pemaparan. Eh, Pemaparannya tentang para aduma tadi udah selesai. Saya tinggal buka question and answer aja kalau mau bertanya soal hal tadi atau hal yang di luar mungkin. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, masih ada kan? Mungkin hampir sama juga dengan yang Pak Remat tadi sampaikan. Bedanya dengan korban domba bagaimana, Rabi Yakob? Dengan para aduma ini. Nah, korban domba sendiri kan kalau kita lihat ada misalnya anak domba untuk Paskah kan. Paskah itu ya itu harus dikurung dulu 14 hari, kemudian itu dibakar, dimakan, tidak boleh tersisa misalnya kan. Ya kan i- jadi ini berbagai media-media yang diperintahkan Tuhan untuk digunakan eh, untuk mendamaikan dia dan bukan cuma mendamaikan, merayakan juga ya hari raya, misalnya domba untuk Paskah, kemudian untuk Yom Kippur atau untuk korban penghapus dosa, korban salah, itu semua digunakan juga hewan. Kalau orang mampunya lembu, bisa lembu, sapi biasa tapi bukan merah. Kalau nggak mampu bisa diganti domba atau kambing sesuai tingkatannya. Kemudian diganti juga bisa juga dengan tekukur atau yang paling terakhir dengan tepung. Bisa dengan membawa tepung kalau orang yang sangat masalah dengan materinya atau finansial. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, 2000 tahun lalu ketika Bait Allah atau Bait Suci Yerusalem itu terbakar hancur, Ancient Judaism yang berpusat pada ritual korban bakaran atau korban hewan itu diganti menjadi doa-doa. Jadi kalau dulu korban pagi namanya korban syaharit, korban petang itu korban ma'arif, lalu ada pagi dan petang itu, sekarang orang Yahudi tidak melakukan ritual korban, tapi kami doa. Ada doa syaharit, doa mincha, dan doa ma'arif. Jadi ritual, semua ritual korban itu diganti jadi ritual doa. Di 2000 tahun lalu orang Yahudi nggak banyak doa. Dia bawa hewan, kasih ke imam, dia bilang apa yang dia mau sebut, selesai. Tapi karena bait suci hancur, agama Yahudi itu di ujung tanduk, para rabi-rabi akhirnya memutar otak untuk menyusun agar agama Yahudi ini bisa bertahan di luar Israel. Kita terjadi pembuangan ke diaspora. Akhirnya ritual korbanot tadi diganti jadi ritual doa, tefilah. Dan dengan tefilah ini akhirnya orang Yahudi terjaga imannya sampai sekarang. Jadi ritual korban 2 hari pagi petang tetap terjaga dengan ada tambahan doa jadi 3 kali sehari orang Yahudi doa. Tadi saya lihat ada pertanyaan. Iya Pak, konfirmasi dari Pak Didik Richard. tentang ya tentang eh, bahwa tadi saya bacakan kalau tidak salah dengar di kubah emas tadi Rabi Yakob bilang tidak boleh untuk ibadah semua agama seperti itu. Atau Iya, Pak? jadi gini, kompleks ya kalau turis tahu itu kompleks Al-Aqsa atau kompleks Dome of the Rock saat ini di bawah wakaf Jordan dengan adanya status quo. Status quo itu tidak boleh dipakai doa selain Muslim.
Kalau non-Muslim kayak saya atau bapak kita doa, misalnya ada doa bapak kami atau doa Yahudi di kompleks itu akan ditangkap oleh Wakaf Jordan, dikasih ke polisi Israel, dibawa keluar. Karena orang-orang Muslim yang ada di situ akan marah, orang-orang Palestina yang ada di situ. Karena ada aturan yang memang ditulis gitu loh. Ditulis bahwa tidak boleh berdoa selain doa agama Islam di situ misalnya. Atau bahkan ada peringatan keras di pintu masuk di bawah, menurut Taurat dan hukum larangan hukum agama Yahudi, dilarang keras untuk orang Yahudi naik bersiara ke tempat itu. Karena kan yang boleh masuk ke ruang Kudus itu hanya imam ya, Kohen ya. Sementara kalau Anda jalan-jalan di kompleks Dome of the Rock, tanpa sengaja Anda sebagai orang Yahudi Anda injak tempat ruang Kudus, itu Anda sudah berdosa. Gitu. Jadi memang ada larangan dari Chief Rabbi Israel untuk orang Yahudi jangan naik ke kompleks itu. Takutnya malah jadi berdosa gitu. Itu maksudnya larangan-larangan tersebut. Jadi yang kalau Kristen, peziarah Kristen ke Dome of Rock ya paling foto-foto aja. Kalau mau doa ya nanti di gereja Holy Sepulchre misalnya kan di Golgota gitu. Atau Yahudi akan kembali doa di Tembok Ratapan. Itu. Ya intinya kalau kita saling toleransi di sana ya aman-aman aja pasti kan. Saling menghormati gitu. Cuma kadang kalau udah bicara agama emang udah bicara ego ini yang sulit. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Ferry mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih kepada Rabbi Yakov yang memberikan kepada kita begitu wawasan luas dan wawasan yang mengubah eh, paradigma kita bahwa ternyata Mesias itulah yang akan membangun bait Allah dan Mesias sendirilah yang akan melakukan apa yang tertulis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran dan selanjutnya saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Yakov Baruk yang bisa menjadi membuka conversation atau dialog antara dari pihak Kristen dan pihak Yudaisme sehingga kami boleh belajar banyak dari ibu kita atau di mana kita semua ini telah ada pada hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Dwi. Saya persilahkan kembali kepada Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Ferry. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin Habib Yakob ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan, Habib. Baik. Eh, mungkin kalau dari saya saat ini ya kita sedang hidup dalam masa-masa yang perlu perlu berpikir lebih positif, lebih back to the Bible, perlu banyak kita hidup di dalam masa-masa banyak teruji, khususnya antara teman-teman hubungan antara Kristen dengan Yahudi, misalnya dengan masalah di Gaza. Ya, saya minta kita tidak putus-putusnya saling mendoakan. Kita berdoa untuk kedamaian dunia, khususnya kedamaian di Timur Tengah, supaya ya semoga perang-perang yang terjadi ini juga tidak akan berlangsung lama dan kita semua bisa kembali yang mau siaran secara aman bisa ke sana, yang mau belajar dan lain-lain, dan juga mengurangi tensi dan emosi kita terhadap yang lain. Dan terima kasih saya diberi kehormatan untuk membawakan materi di Hafruta Ministry ini. Saya sangat menghargai. Terima kasih sekali lagi. Dan buat semua yang sudah hadir malam ini, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa menambah masing-masing iman kita, dan bisa ke depan kita bisa lebih saling toleransi dan saling memahami satu sama lain, dan sama-sama kita menantikan kedatangan Mesias. Siapapun, sekali lagi saya bilang ingin tegaskan, siapapun yang akan datang, kita tidak perlu kita peributkan, karena kalaupun yang datang itu kita menantikan orang yang sama, ya buat apa kita sudah ribut terlebih dahulu kan? Jadi mari kita menantikan dengan iman dan hidup membawa damai sebagai sesama anak-anak Allah di muka bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Rabbi Yakob. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Mohon dengan hormat Pak Immanuel Budiono bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini.
Baik, mari kita akan akhiri pertemuan kita dengan tutup dan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah pimpin dalam kami bersama-sama belajar. Kami telah diberkati dengan pelajaran ini. Tuhan, biarlah pelajaran ini akan menambah wawasan dalam kami melayani Tuhan. Dan Engkau memberkati Rabi Yakob yang telah mengajarkan pengajaran yang begitu indah buat kami, sehingga kami diberikan pengertian yang begitu indah. Memberkati apa yang Rabi Yakob lakukan saat ini sebagai Rabi, kiranya Engkau tolong, Engkau memberkati sehingga nama Allah sendiri yang akan dipermuliakan melalui pelayanannya. Memberkati semua staf yang telah terlibat dalam acara ini, Pak Ferry dan juga moderator dan juga kami semuanya, memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Bentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu sama lain dan kami akan istirahat. Kiranya Engkau jaga lindungi kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun pada besok pagi dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan semua doa kami dalam berkat rahmat kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Immanuel Amin. Budiono, terima kasih Rabi Yakob, terima kasih Pak Terima Terima Edi. kasih, Raf. Semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Terima Raf, kasih saya Rabi Yakob. saya kirim ke Raf, Messenger Raf. Terima kasih, Oh Raf. iya, iya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.